ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah najis. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah najis, itu bukan najis dalam secara hakikatnya, tapi najis i'tiqadnya. Artinya najis itu adalah kotor keyakinannya. Nah, kotor keyakinannya. Karena begitu banyak nanti muamalah Rasulullah itu sama orang-orang kafir. Muamalah Rasulullah sama orang kafir itu banyak. Kalau memang orang kafir itu najis, artinya tubuhnya najis, maka tidaklah Rasulullah akan memasukkan Sumamah bin Usal, Sayyiduna Sumamah bin Usal, ke dalam masjid. Ini kisah tentang seorang sahabat, awalnya kafir. Nama sahabat ini Sumamah bin Usal. Dia jadi spionasenya orang kafir, memata-matai kelemahan Islam di Madinah, ternyata ketangkap, dibawa ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, ini mata-mata orang kafir, kami tengok dia berondok-berondok, nyuruk-nyuruk melihat kelemahan kita. Nah, maka kata Rasulullah, ya sudah, sekalian aja dia lihat langsung, nggak usah sembunyi-sembunyi. Gimana? Ikat dia di dalam masjid. Di dalam masjid tuh. Boleh nggak hukumnya memasukkan najis ke dalam masjid? Haram. Tapi ternyata Sayyiduna Sumamah bin Usal diikat di dalam masjid. Pertanda orang kafir najis bukan? Bukan. Jadi ayat itu itulah butuh takwil. Mohon maaf, sebagian orang baca satu ayat habis itu berfatwa. Oh, makanya nih najis ini orang kafir nih. Jangan disenggol. Nggak baca hadis yang tadi itu bahwa ada Sayyiduna Sumamah bin Usal diikat di masjid. Dilihat sama Sayyiduna Sumamah bin Usal. Sholat, musyawarah, silaturahim, zikiran, baca Quran. Setelah dirasa cukup, buka, kata Rasulullah, dilepas. Sekarang kau mau apa? Kayaknya aku masuk Islam. Masuk Islam akhirnya malah. Nah, nggak pakai ini itu udah diikat di masjid, nengok keadaan orang Islam, wah indah betul, akhirnya masuk Islam. Nah, jadi itu ini menunjukkan bahwa bukan najis. Kalau najis nggak boleh dimasukin ke masjid. Nah, itu tadi. Kemudian kalau seandainya ada orang kafir yang memang kita tahu sering bersentuhan dengan najis lah, sering najis. Nah, lalu kita salaman dengan dia tuh bagaimana? Yang pertama, kalau kering sama kering nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya basah dan kering itu bagaimana? Tidak juga langsung dihukumi bernajis, kecuali pasti depan mata. Barusan dijilati sama anjingnya, baru habis itu salaman sama kita. Kalau itu kan pasti depan mata. Lalu bersentuhan dengan kita, tangan kita basah. Kalau itu hukumnya bukan, kalau memang dia ada basahnya di tangan dia tadi itu, dan memang masih nampak ainnya. Nah, tapi kalau najis berat nggak ada istilah ini ya, nggak ada istilah hukmiyah ainiyah, itu tetap harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Nah, jadi hukumnya seperti tadi. Kalau nggak nampak depan mata, nggak ada kewajiban kita untuk membasuh tangan. Tapi kalau dibasuh, hukumnya namanya ihtiyat, hati-hati, bukan kewajiban. Kalau mau basuh, berkeringat tangan dia, kayaknya nggak enak aku habis ini. Udahlah basuh, boleh, tapi ihtiyat, bukan kewajiban. Kenapa? Karena nggak yakin depan mata bahwasannya itu bernajis.